Ini preman paling sombong yang pernah kulihat. Di kereta bawah tanah, nggak ada yang boleh satu gerbong sama dia. Baru naik, dia usir orang lain. Bilang kereta ini udah dia sewa penuh. Beberapa anak muda kesel, mau bertindak. Tapi dihentikan temennya soalnya kenal preman ini. Bapaknya penyelundup senjata, bikin dia makin congkak. Tapi dia nengok, lihat gelandangan mabuk di gerbong. Dia kesel, apa orang ini nggak tahu kereta udah dipesan? Preman itu nggak tahu. Pas gelandangan ini merantau di dunia hitam. Dia masih pakai popok. Preman coba rebut botol minum gelandangan. Nyentuh batas kesabaran. Gelandangan, pecandu alkohol berat. Tiba-tiba mata tajam. Dia nggak mau ribut. Cuma ambil balik botolnya. Demi gengsi di depan anak buah. Preman pengen hajar gelandangan. Dia terus provokasi. Tapi gelandangan ngamuk. 6 detik. Semua preman ambruk. Preman ketakutan. Ini siapa? Gelandangan juga bingung. Cuma refleks. Semua dibawa ke kantor polisi. Lihat preman babak belur. Polisi wanita Carter saranin ke dokter bedah tulang. Cek CCTV kereta. Pelaku gelandangan. Carter bingung. Nggak benci gelandangan. Malah pengen gebuk preman. Dari gerakan aneh gelandangan, Carter tahu dia hasil latihan militer. Mirip pensiunan Navy SEAL atau pasukan khusus. Gelandangan nolak sebut identitas. Carter ambil gelas yang dipakai gelandangan buat cek sidik jari. Gelandangan tahu tapi cuek. Sidik jari dikumpulin, pas dibandingin di database. Carter kaget, identitasnya nggak terdeteksi. Sidik jari muncul di banyak TKP kekerasan tahun ini. Dicari 4 negara. Saat itu, pengacara masuk kantor polisi. Tunjuk gelandangan. Gelandangan dibebasin pengacara, tapi dibawa kedua bos besar. Carter kejar keluar, tapi gelandangan udah naik mobil. Pergi, gelandangan dibawa ketemu pria lain. Pria itu panggil dia John. Tahu dia mantan agen CIA, berprestasi militer. Tapi John gak percaya lagi sama pemerintah. Gak yakin tindakannya bener. Ditambah kematian mendadak pacarnya. John putus asa, hilang dari dunia. Tiap hari mabuk. Pria itu tahu rekan John di pemerintah dan CIA kira dia udah mati. John kaget orang ini tahu banyak. Pria itu perkenalin diri Vince. Dia lihat kondisi mental John. Obat atau dokter gak berguna. John butuh tujuan, pekerjaan. Vince bawa John ke jalan. Bilang tiap 18 jam ada orang mati mendadak di New York. Banyak korban kejahatan. Dan Vince punya daftar. Daftar ini penuh korban kekerasan mendatang. Tapi mereka nggak tahu apa-apa. Kebanyakan orang biasa. Contohnya wanita Diane di depan. Dia nomor 1 di daftar Vince. Artinya bakal kena kekerasan. Tapi yang ngeri, Vince tahu daftar tapi nggak tahu kapan atau di mana. Vince tanya John, kalau bisa prediksi siapa yang bakal kena. Apa John mau cegah kekerasan itu? John bingung. Lo kira gue dukun? Manusia mana bisa prediksi yang belum terjadi? Lo yang gila kayaknya. Lo butuh psikiater. Tiba-tiba 2 bodyguard nahan John. John pulang. Serangan kereta bawah tanahnya jadi berita TV ungkap dia dicari 4 negara. Buat hindari masalah, John ganti penampilan. Sekarang gak ada yang kenal dia gelandangan kereta. Dalam mimpi, bayangan pacar selalu muncul. Pas dibangunin dering telepon. Dia sadar diikat. Suara Vince dari telepon. Vince bilang, mau John percaya atau enggak? Dia punya teknologi prediksi kejahatan. Apa John mau cuek lihat orang biasa dibunuh? Ini penculikan bermoral. Tiba-tiba, teriakan wanita dari luar. Disusul raungan pria, tanda kekerasan. John pecahin cermin, pakai pecahan buat potong tali. Lompat keluar. Ternyata suara dari speaker. Rekaman 3 tahun lalu. Di rumah ini, suami bunuh istri demi asuransi. Vince bilang John gak bisa selamatin orang 3 tahun lalu. Sama kayak gak bisa selamatin pacarnya, Jesse, yang dibunuh saat John tugas di belahan dunia lain. John ngamuk. Vince buru-buru jelasin. Meski John jatuh, naluri selamatin orang gak berubah. John tanya Vince siapa? Kok tahu banyak? Vince bilang dia bukan geng. Cuma pihak ketiga kerja sama pemerintah. Vince yakinin John. Dia gak bisa selamatin wanita 3 tahun lalu atau Jesse. Tapi kalau bisa prediksi kejahatan, dia bisa selamatin korban berikutnya. Vince tunjuk foto Diane yang John lihat kemarin. Dia bakal kena kekerasan. John masih punya kesempatan cegah. John ragu, tapi setuju gabung. Vince bawa dia ke markas rahasia. Bank tutup yang kelihatan kayak gedung kosong. John bingung. Vince kasih 6 SIM dan kartu kredit buat sembunyiin identitas. Mirip kerja John di CIA dulu. John lihat dinding penuh daftar dan info. Ternyata daftar Vince adalah nomor jaminan sosial. Orang-orang di daftar ini udah jadi korban kekerasan. John penasaran daftar ini dari mana. Tapi nggak penting.
banyak korban mati. Target berikutnya Diane. Sejak John gabung, mereka harus mati-matian cegah tragedi. Diane asisten jaksa sukses. Dibenci banyak penjahat. Vince nggak tahu siapa bakal nyerang, kapan, atau di mana. John cuma bisa pakai pengalaman seumur hidup buat selidiki. Masih ragu sama prediksi Vince. Tapi penasaran, John ikut. Pengalaman Chia bikin dia jago investigasi. Setelah berhari-hari, John nemuin 2 tersangka. Pertama, Weller, mantan pacar Diane, juga pengacara yang kerja bareng dia. Entah kenapa Diane minta putus. Tapi Weller nggak rela, terus coba perbaiki hubungan. Setelah cerai dan punya anak, Weller masih bayar tunjangan. Karirnya mandek, hampir bangkrut. Ini bisa jadi motif kejahatan. Tersangka kedua, Pope, yang lagi digugat Diane, bandar narkoba. Dalam transaksi, Pope bunuh lawan, telan narkoba dan $500.000. Diane gugat dia, jadi geng Pope mungkin balas dendam. Fusco, petugas anti narkoba di TKP, nuduh Pope. Meski Pope ngaku semua tuduhan, Diane curiga ada yang disembunyiin. Vince pantau Diane saat dia mau ke penjara ketemu Pope sendirian. Diane sadar Pope cuma kambing hitam. Pope punya adik yang dia sayang. Dan Diane yakin Pope ngaku buat nutupin adiknya. John dengar semua lewat penyadap. Setelah desak Pope, dia ngaku nerima tuduhan buat adiknya. Adiknya lihat seseorang bunuh penjahat, lalu ambil narkoba dan uang, kabur. Buat lindungin adiknya, Pope rela disalahin. Tapi nggak mau sebut pelaku asli soalnya orang itu berkuasa dan punya dukungan. Pope tolak ngomong sama Diane. John dan Vince akhirnya tahu akar masalahnya. Cari adik Pope. Bakal ketemu pelaku sebenarnya. Besoknya, John pantau Diane. Lihat Weller super peduli sama kasus Pope. Pas Diane pergi, Weller nyelip ke kantornya. Cek berkas penyelidikan Diane soal Pope. Kayaknya apapun yang mau dilakuin ke Diane, semuanya nyambung ke Pope. John mutusin cari adik Pope dulu buat ungkap pembunuh. Pas ketemu adik Pope, dia langsung waspada, kabur. John mau nahan, tapi dia teriak minta tolong. Bilang ada yang mau culik. John terpaksa masukin ponselnya ke ransel adik Pope. Hadapi curiga orang sekitar, John lepasin dia. Tapi John bisa lacak posisi adik Pope lewat ponsel itu. Jadi santai, yang bikin khawatir, Vince bukan dari pemerintah. Nggak bisa kasih senjata. John rencana beli peralatan dari pedagang senjata lokal. Lalu sadar preman Anton yang ditemuin di kereta anak penyelundup senjata. Sekarang John bisa dapat senjata gratis. Dan Anton nggak ngangka John lagi ngincer dia lagi. Anton dilatih ayahnya buat bisnis senjata keluarga. Pas mereka pamer senjata ke klien, John datang tanpa diundang. "Oi, Anton." Anton nggak ngenalin John. John bilang senjata bagus, tapi belum dekat. Semua laras udah ngarah ke dia. Anton kaget, nggak berani ngomong. John santai kumpulin senjata, pamit ceria ke Anton. Abis dapat senjata, Vince kasih kabar buruk. Adik Pope diculik, dimasukin mobil. Nggak jauh dari John, adik Pope diculik pria botak, yang ancam Pope kalau kasus selesai. Adiknya dibunuh biar bersih. Mereka nggak tahu John dan Vince dengar semua. John pakai topeng, pegang granat dan senapan. Tunggu mobil si botak, tembak peluru asap. Mobil si botak oleng. John ganti pistol, tembak satu orang, botakin si botak, selamatin adik Pope, cek kartu ID si botak. Ternyata Stiles, polisi anti narkoba. John lacak Stiles, tahu dia satu tim sama Fusco. Vince dan John ngerti, Stiles cas polisi kotor. Mereka tahu info transaksi, bunuh semua yang terlibat, ambil narkoba dan duit. Kebetulan adik Pope lihat, biar adiknya nggak dibunuh. Pope ngaku, bilang dia bandar yang bunuh 2 pihak di transaksi. Diane masih selidiki kebenaran, bikin Stiles terancam, jadi dia mau bunuh Diane. John tanya Vince, kok lo bisa prediksi Diane bakal kena kejahatan? Vince jelasin, dia bos perusahaan teknologi tinggi, buat lawan teroris. Dia pantau telepon dan email semua orang. Lewat filter data besar, dia deteksi teroris, cegah serangan sebelum terjadi. Vince penemu sistem filter itu. Sistem gak cuma nemuin teroris, tapi juga orang biasa yang bakal kena kejahatan. Awalnya Vince kira error, tapi lama-lama semua yang terdeteksi terbukti. Tapi pemerintah cuma peduli teroris, nggak peduli rakyat biasa. Mereka anggap ini cuma fenomena alami perkembangan sosial. Vince nggak setuju, makanya cari John. Harap gabungin duit, teknologi, dan skill John buat selamatin orang. Tapi Vince pusing, meski punya daftar orang yang bakal kena kejahatan. Dia nggak tahu kapan, di mana, atau gimana. Orang pertama di daftar, Diane. Meski Vince dan John ragu,
Mereka cuma bisa ikutin sistem. Jaga Diane dulu. Carter, polisi yang nangkap John, dengar soal serangan ke Anton dan ayahnya. Pria berjas tumbangin 6 orang besar. Mirip gelandangan kereta. Siapa pria berjas itu? Vince lacak. Pope dibunuh di sel. Kayaknya adiknya diculik. Geng Stills mulai bunuh buat nutup mulut. Di sisi lain, Diane dapat telepon. Disuruh ketemu 20 menit lagi. John langsung curiga bahaya. Ikutin Diane ke gang sepi. John udah siap di sana. Bener, semenit kemudian Stills dan anak buah muncul. John kira Stills mau bunuh Diane. Siap lindungin. Tapi Diane malah akrab banget sama mereka. Apa-apaan ini? Diane cemas. Aku khawatir Weller. Bodoh itu tahu sesuatu. Aku bisa selesain kasus. Tapi malam ini kalian harus habisin Weller. Tiba-tiba Fusco, detektif yang nuduh Pope di pengadilan, muncul. Bawa John ke mereka. Malam itu John pakai topeng serang Stills. Jadi mereka nggak kenal. Stills kira John utusan bandar narkoba yang dicuri barang sama duit. Diane nggak peduli siapa John. Suruh Stills cepet habisin dia. Weller, yang selidiki Diane sendiri, juga harus ditemuin malam ini. Diane kayaknya dalangnya. Stills pukul John pingsan pakai popor senjata. Pas sadar, John udah dibawa Fusco. Mau dihabisin. John tahu dari obrolan. Fusco bawahan Stills. Sejak Stills jadi polisi kotor, Fusco ikut. Stills demi duit, Fusco demi loyalitas. Apa bedanya? Tanya Fusco. John bilang, beda. Gue bisa kasih lo nyawa. John bilang dia butuh mata-mata di kepolisian. Mau Fusco kerja buat dia. Fusco ketawa. Kira John naco. Udah mau mati masih ngomong gitu. John kasih pelajaran. Lain kali tangkap orang. Geledah bener-bener. Dia keluarin bom kejut. Mobil oleng. Terguling ke jalan. John keluar mobil. Tarik Fusco. Ambil kunci. Dia rebut pistol Fusco. Tanya apa dia pakai rompi anti peluru. Kalau iya, harus kena tembak biar ada alasan pas balik. John telpon Vince. Diane bukan korban. Dia dalangnya. Sistem filter orang terlibat kejahatan. Tapi nggak tahu siapa korban beneran. Weller, mantan Diane. Target Stills malam ini. Stills udah di bawah rumah Weller. Tempat sampah. Nggak ada kamera atau satpam. Weller main bisbol tiap malam. Lokasi sempurna buat pembunuhan. Stills panggil preman. Rencana bunuh Weller. Lalu preman. Biar dia disalahin. Tak disangka, Weller bareng anaknya. Stills nggak peduli. Mau tembak ayah anak. Stills pegang tangan preman. Paksa arahin pistol ke lift. Tunggu Weller dan anaknya keluar buat ditembak. John diam-diam muncul. Kendaliin anak buah Stills. Suruh buang senjata. Tatap Stills. Geleng kepala. Jangan macem-macem. Stills panik. Pas tegang. Weller dan anaknya keluar lift. Mau ke lapangan bisbol. Anak Weller nggak sengaja ngegulin bola ke kaki John. Situasi krisis. John cuma senyum ke anak Weller. Ayah anak pergi. Selamat. John suruh Stills lepas preman dulu. Stills nolak. Takut preman lapor polisi. Anak buah Stills dari lantai atas nyerbu. Tapi John selesain cepat. John suruh preman bawa anak buah Stills ke RS. Lalu hadapi Stills. Tiba-tiba tembakan bergema di lobi. Preman lari keluar. John kelar. Besoknya, Diane di persidangan lain. Weller seharusnya mati tadi malam. Tapi masih santai duduk. Bikin Diane gelisah. Dia SMS Stills. Minta penjelasan. Pas rekaman diputar. Suara Diane bikin kaget. Malam ini selesaikan Weller. Rapi. Stills. Bukti jelas Diane suruh Stills bunuh Weller buat nutup mulut. John tahu tugas selesai. Tinggalkan pengadilan. Fusco masuk mobil. Langsung kena todong senjata John. John selesain Stills. Sekarang polisi dan bandar narkoba nyari dia. Polisi kira Stills kabur takut disalahin. Bandar kira dia di program perlindungan saksi. Jadi nggak ada yang curiga ke Fusco. John bilang Fusco santai aja. Fusco bingung Stills di mana. John bilang di bagasi mobil Fusco. Bikin Fusco ketakutan. John pakai pistol Fusco buat bunuh Stills. Sekarang Fusco di tangan John. John suruh Fusco urus Stills. Nanti dia balik lagi. Meski salah target, hasilnya oke. Penjahat diadili. Mantan Diane, Weller, cowok baik, curiga kasus Pope. Makanya selidiki Diane. John dan Vince cegah pembunuhan Diane. Buktiin sistem Vince akurat meski nggak tahu siapa penjahat atau korban. John berhenti minum. Mau kerja sama Vince buat cegah kejahatan. Tapi kalau lanjut, entah kapan, mereka bisa mati beneran. Tapi John nggak peduli hasil. Toh dia udah pengen mati. Carter nangkap anak buah Stills. Penasaran sama pria misterius yang habisin mereka. Anak buah cuma bilang John kayak hantu berjas. John diam-diam pantau.
Mulai perjalanan panjang cegah kejahatan. Bagian 1 Person of Interest selesai. Tunggu kelanjutan. Bye.